Zaid annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihdadi wa iktasala. Nah, baginda Rasul itu ihlal itu untuk ihram, pergi untuk memakai pakaian ihram, wa iktasala, dan Rasul mandi dulu. Tuh, lil ihlali li ihrami, untuk memakai pakaian ihram. Al-ihlal rafu shawti bi talbiyah labbaik Allahumma labbaik inda ihram. Jadi kalau pakai kain ihram di perjalanan sebenarnya talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Nah, seperti itu. Wali dukhuli Makkah, ketika masuk kota Mekah sunnah untuk mandi. Wali wuqufi bi Arafah, ketika wukuf di padang Arafah. Ini kalau pakai kain ihram, wukuf di Arafah nggak boleh pakai sabun ini. Karena kita lagi dalam keadaan pakaian ihram itu. Masuk kota Mekah nggak boleh pakai sabun itu. Kan pakai pakaian ihram. Kalau dulu ada sabun Asepso yang nggak wangi, ada kan ya? Ada. Nah itu boleh. Itu boleh karena dia nggak wangi. Tapi kalau pakai yang wangi nggak boleh. Ya, masuk kota Mekah kita udah pakai pakaian ihram biasanya. Masuk kota Mekah itu udah pakai pakaian ihram. Kalau lagi umrah atau apa. Nah, sunnah itu mandi. Makanya di Masjid Al-Haram di bawahnya di masjidnya itu ada kamar mandi kan. Itu boleh kita mandi dulu, boleh sunnahnya mau mandi dulu. Masuk ke Mekah mandi dulu, kemudian wukuf di Arafah mandi dulu, mabit di Musdalifah nih mandi dulu, mabit di Musdalifah. Tapi kalau udah sholat capek banget nggak mungkin mabit, wukuf udah kecapean, jadi udah nggak mungkin mandi biasanya. Udah nggak mungkin kan untuk mandi karena tempatnya juga terbatas. Ya nggak apa-apa lah. Ini sunnah sekali lagi ya. Walirumi jimal salas, melempar batu jamarah, wusta, ula, aqabah. Tiga-tiganya itu hukumnya sunnah. Di awal ya, di awal sebelum kita melempar sunnah. Walil tawafi, walil mutawafi, walil tawafi ketika kita mau tawaf, walil sa'i, dan ketika kita mau sa'i. Tawaf kan nggak mesti harus pergi umrah kan. Misalnya kalau udah sampai sono kita sholat sunnah, habis sholat sunnahnya itu kita ganti dengan tawaf, boleh aja. Tawaf 7 kali itu apa? Itu pakai baju biasa boleh, nggak mesti pakai pakaian ihram, enggak. Sholat sunnah itu tawaf, boleh seperti itu. Wali sa'i, wali dukhuli Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk ke kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah 17 sab'ata asyara mandi yang disunahkan untuk kita kerjakan ketika kita menemuinya. Yang paling setiap minggu adalah mandi di waktu sholat Jumat. Jadi kemarin tadi saya bilang kalau mandi sholat Jumat kayak kita orang kantor atau saya yang ngajar, saya mandinya di subuh. Sebelum saya pergi saya mandi. Takut-takut saya nggak punya kesempatan lagi nih. Kesempatan maksudnya waktu terbatas. Kapan lagi saya harus mandi sholat mandi Jumat? Karena cuma ketemu seminggu sekali. Kita lakuin lah. Sebelum berangkat kita sampai aja saya mandi sholat sunnah Jumat. Boleh. Ya kalau habis mandi wajib, misalnya malam Jumat, dari malam Jumatan mandi wajib dulu, jangan mandi sholat sunnah Jumat. Mandi wajib baru niat mandi sunnah Jumat. Nah ini 17 kesunahan ketika kita mau melaksanakan sesuatu yang disunahkan, sesuatu yang rata-rata hampir di tempat berkumpulnya orang. Sebenarnya kalau Islam nggak ngajarin kebersihan, bohong. Ini kan semua mengajarkan kebersihan nih, biar kita nggak malu di hadapan orang, kita dalam keadaan wangi, bersih dan segala macam. Dari mandi aja itu udah diajarin di tempat yang ketika orang berkumpul semua. Nggak ada tuh yang sendiri-sendiri, nggak ada, ya kan? Kecuali tadi pakai kain ihram. Ihram pun akan ketemu orang banyak. Ya. Selebihnya biar kita dalam keadaan wangi. Ini yang diajarkan oleh Islam. Jadi kalau Islam ngajarin zuhud gitu ya. Kita nggak usah pakai pakaian yang bagus-bagus, enggak juga. Tapi ternyata dari mandi aja kita udah diajarin suruh bersih kan. Kalau mau ketemu orang harus bersih, harus rapi dan segala macam. Dari mandi ketemu orang semua kan itu. Jumat ketemu orang. Mungkin dulu sarana berkumpulnya ini. Berarti bisa jadi ketika kita mau pergi ke kantor, kita niati dengan cara yang baik, itu jadi sunnah juga nanti jatuhnya. Karena akan bertemu orang juga.
pergi kantor ketemu orang. Nah, kita niatkan. Kalau tadi hukumnya adalah kita ngambil secara umum. Saya mandi ini, saya niat mandikan Allah, misalnya. Itu bisa jadi dapat pahala juga kita. Segala sesuatu yang kita anggap dunia, tapi kita niatkan untuk akhirat, dapat pahala akhirat. Saya kerja seakan-akan untuk dunia, tapi saya niat kerja karena Allah, untuk menghidupi keluarga saya. Maka saya dapat akhirat, pahala akhirat. Bukan cuma capek dunia doang, tapi kita dapat akhirat. Sama mandi juga gitu. Saya niat mandi sunnah seperti itu, karena akan bertemu dengan orang, menjaga kebersihan dalam diri saya. Itu juga akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup banyak sampai sini. Sholat Jumat dari asar ya? Dari maghrib kalau jatuh, kalau mandi itu dari maghrib. Kalau masuk waktu Isya kan dari maghrib. Maghrib sampai masuk waktu Jumat. Setelah sholat Jumat udah nggak ada. Karena tujuannya dari mandi itu adalah yang tadi dibilang Rasul dalam hadisnya, kalau kita ingin pergi ke masjid. Dan kalau kita makanya hukum mandi sholat Jumat jatuhnya sunnahnya itu hanya ke laki-laki. Kecuali ada perempuan di satu kota, misalnya perempuan ikut sholat Jumat juga, tapi dia nggak masuk hitungan ya, nggak masuk hitungan. Itu diperbolehkan, dia dapat pahalanya. Misalnya rumah saya deketan dengan masjid, ya imamnya masih istri saya suruh aja ikut sholat Jumat aja, tapi di samping pintu misalnya buka pintunya dikit biar nyambungnya, boleh aja. Dia niat dari pagi mandi sholat Jumat seperti itu. Makanya mandi sholat Jumat ini hukumnya cuma buat laki-laki, karena hadis itu menjelaskan bagi orang yang ingin pergi ke masjid untuk sholat Jumat seperti itu. Jadi dimulainya dari mana? Ya. Yang kedua, kalau tadi kan ada mandi sunnah pada saat mau pakaian ihram. Ya. Pada saat ada batasannya nggak? Soalnya kan kalau yang dari nyampainya ke Madinah mungkin dia pada saat mau berangkat ambil mikot kan di perjalanan perjalanan. Kalau perkara yang nyampainya ke Mekah itu kan ambil mikotnya di tamat ya Ya Lamlam. Itu kan nggak mungkin kan untuk kita dari rumah bisa nggak misalkan? Boleh dari rumah, jadi niat mandi ihram. Kan ada jarak berapa jam atau berapa? Enggak pakai jarak sebenarnya. Asal tujuannya langsung dia mau masuk kota Mekah. Asal tujuan langsungnya pengen bakal melakukan ihram itu dalam perjalanan. Itu sudah dalam perjalanan dia mau melakukan ihram, boleh aja. Pada saat mau berangkat gitu. Tapi kalau saya lebih niat mandinya di rumah misalnya, saya di Pulau Gede misalnya, kan di kalau pergi aja di Pulau Gede udah pakai pakaian ihram. Jangan niat pakainya ihramnya dari ini ya. Nanti kalau udah ada batas itu sampai di halaman baru di situ niat. Karena takutnya kita melakukan tadi pakai wangi-wangian, bersentuhan dan segala macam. Kalau belum dia niat masih kena wangi-wangian, dia di tubuhnya nggak apa-apa, dia lap aja, dia nggak kena dam itu kayak gitu. Karena dia belum niat. Jatuhnya hukum dam itu setelah dia niat. Makanya masih boleh pakai wangi-wangian. Kalau sebelum dia kena dam, kalau sebelum dia niat. Ya. Harus tahu dulu mana kalau haji pertama itu kalau bisa membimbingnya yang tahu benar. Saya juga dulu gitu, kita udah belajar bikinnya, bukunya. Tapi kalau ketika ke sana ya ketemu kan medannya beda gitu ya. Makanya kebetulan ikut guru saya, jadi saya tahu gitu. Kenapa sih masukin tangan gak boleh? Ternyata itu masih dalam bagian Ka'bah. Ini kita pelajari tapi belum kita praktekin. Kayak gitu. Kayak gitu kan ada ilmu yang harus dipraktekin. Kayak ibadah kita bahas fikih haji misalnya, kita masih ngerawang semua karena belum pernah pergi haji misalnya. Tapi ketika ada ini bukan belajar. Nah kadang pun yang sudah belajar pun sampai sana juga kok bisa gini ya, kita masih ada bingung juga gitu. Karena itu itulah fungsinya pembimbing. Ada kalau untuk haji, kalau umrah kan nggak apa. Kalau umrah datang dia langsung umrah, kita udah tinggal lepas doang sampai dia tahalul selesai. Tapi kalau haji kan alamnya, makanya itu dari mulai Musdalifah, ada mulai Arafah, kalau mau ngambil Musdalifah, Mina, baru boleh lepas. Kalau dalam tawaf ifadah aja misalnya, yang penting beberapa rukun sudah dilaksanakan nanti. Seperti itu. Ya, tapi apa namanya? Ada pembimbing ataupun ada pembimbing, tapi tetap ada pimpinan kloter yang dari Depak. Yeah. Jadi semuanya tetap harus satu komando lah kasarnya. Gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu-gitu tuh yang menarik
pas gitu pimpinannya itu atau Ya kalau dia ya bisa ditanggung sama dia. Kalau dia karena kan kita gini, kalau kita nggak ngikutin dia, kita kemungkinan itu jalan. Karena kan harus ngikutin itu. Saya pengalaman karena kita pernah jadi dulu waktu di mahasiswa di biasa pernah jadi tenaga musiman tuh, ya mereka tuh udah di briefing dulu sebelum kamu kotor gini. Nggak boleh sampai ada bilang segala macam kan. Dia harus tanggung jawab. Ya udah jadi tanggung jawab dia. Dia jadi pemimpin ya. dia kan dalam satu kloter misalnya kan ada berapa KBI Kalau ya benar. Ya udah dia jadi tanggung jawab. Makanya itu saya bilang, kan ada yang kadang-kadang Purwoda sendirian aja tuh. Dia kalau ngikut apa-apa, kadang sampai sini juga bingung juga ngikut kloter itu. Karena udah masih ditanggung jawab sama dia. Ada gitu, jangan sendirian. Iya. Udah ngerti kayak gitu. Padahal gua baca bukunya kadang-kadang buku itu aja, buku biasa aja. Berarti boleh di rumah ya, Ustaz ya? Kalau Boleh. misalkan yang langsung ke Mekah gitu, Boleh. ambil mikot, walaupun itu belum pakai ihramnya kan sekarang kan ada dua ya, ada yang bisa di Madinah, di bandara ya, Di bandara yang bolehin. ada yang bolehin ya. Tapi beberapa ulama yang suruh makainya udah dari rumah udah pakai katanya gitu, karena takut itu. Saya pun biasanya kalau saya belum pernah dari sini ya, kalau dari Libya dulu ya, dari Libya saya udah pakai biasanya karena cuma jaraknya 4 jam kan. Kalau di sini kan sampai 9 jam kan. Saya udah pakai dulu. asli suruh mikot aja Benar. ayo mikot Ayo ikut. masuk mikot kan langsung turunnya di Jeddah. Jeddah. Makanya ada yang ulama boleh katanya di Jeddah, tapi setelah di ini kurang kuat ternyata. Kalau yang di Jeddah itu termasuk yang kurang kuat. Pendapat yang kurang kuat katanya. Karena jaraknya masih terlalu dekat dan segala macamnya. Kalau Di UI memboleh. itu juga kan terbatas juga kalau di alam itu karena kapasitasnya kan cuma 3 ya. Kalau kita kan di pesawat biasanya. Iya Di atas pesawat kita sudah Mikot. di mikot. Ada itunya biasanya. Iya, Nah disitulah itu niat tuh. Saya niat ihram. udah Bukan harus di posisi itu, bukan harus di posisi yalam, enggak, tapi batasan antara yalam tersebut. Makanya di pesawat ada, kita sebentar lagi masuki mikot biasanya gitu. Kalau yang pernah ada atau apa, kalau kayak saya kita dari Libya emang ada tuh pesawatnya dulu naik Saudi Airlines ada, kita sudah dari sini mikotnya gitu. berarti udah pakaian dari rumah ya. Udah pakai dari rumah. Makanya orang-orang yang jemaah haji udah pakai dari sini, dari Pondok Gede, udah pakai dari Pondok Gede. Udah dibuka apa? Itu kalau nanti dia udah mau biasanya dia ingetin. Nah ini yang bagusnya kalau kloternya bagus diingetin. Yang pakai celana dalam dibuka dulu, gitu biasanya. Kalau udah dekat-dekat, yang bagus diingetin. Gak ada yang niatnya bukan dari sini, dari Indonesia dia udah mau ikut, enggak. Niatnya nanti pasti atas mikotnya. Makanya di situ nggak di sama kloter yang benar, sama pimpinan rombongan yang benar dia bilang jangan lihat dulu. Karena dia masuk ke celana dalam mungkin kan kalau tidur di bandar di pesawat sebentar dia buka segala macam kan. Nah disuruh pakai celana dalam pas di atas pesawat baru dibilangin celana dalamnya dicopot, yang dia tidak dicopotin. Ya pramugari cakep. Nah bahaya itu langsung naik jurusan gitu kan. Waduh, Ustaz bagaimana kan? Main buka-buka aja. Wow. Kan awalnya nafsuan. Ini Bang Jasa bentar lagi kok begini Bang. Minggu lagi. Ada siap-siap udah tahu. Main ke Madinah dulu biasanya. Madinah dulu Sekarang ya. ya, sekarang semua hotel Madinah. Ke Madinah dulu. Dan Madinah paling ada di sana bukan hotel. Ya gitu aja sih, kalau mau pokoknya jangan pakai warna-warni, setelah pakai kayak ihram udah lebih aman. Dari sekarang nggak apa-apa juga pakai. Udah yang lain loh ya kan. Lalu udah pakai. Saya dulu gitu, karena ada yang membolehkan kayak gitu. Pakai wangian sebelum dia masuk memakai ihram. Jadi dia pakai Rexona dulu, karena takut bau kan kita ya. Jangan tahu Rexona ini kita keringin dulu dah. Kayak ihramnya kalau nyuci pakai pewangi itu motor nggak boleh. Kalau dia dalam keadaan ihram, kayak yang dalam keadaan haji itu nggak boleh tuh. Dalam keadaan haji. Kalau sudah selesai, kan udah nggak dalam keadaan ihram ya, nggak apa-apa termasuk awal. Karena dia belum niat kan, belum niat ihram. Tapi kalau dalam keadaan haji nggak boleh. Jadi dari travel juga dipesenin dicuci tapi Nggak boleh itu. boleh pakai pewangi. Karena termasuk itu dengan sengaja. Nah, makanya kalau mau pakai Rexona kan sebelumnya aja juga nggak apa-apa. Tapi itu ya dalam keadaan kan jangan masih ada Rexona kan biasanya masih basah tuh.
Misalkan bahasanya udah hilang dulu, karena kalau bahasanya masih ada ketika kita niat nempel pewanginya itu di kain helm kita, ya udah, redam gitu itu. Malah ada susahnya gitu kan, redam kan, kita nggak tahu kan, rambut dengan botak dah kalau sama mah jatuh aja kena, dan walaupun damai cuma ngasih makan agen skin gitu kan.